China memiliki populasi Muslim yang cukup besar, diperkirakan antara 20 hingga 30 juta orang, walaupun data resmi pemerintah sering menampilkan angka yang lebih kecil. Muslim di Cina tersebar dalam berbagai etnis, dengan kelompok terbesar adalah Hui dan Uighur. Kehidupan mereka tidak seragam, ada yang hidup relatif bebas dalam menjalankan ibadah, ada pula yang menghadapi tekanan budaya, politik dan agama. Sejarah panjang interaksi Islam di Cina sejak abad ke-7, dan berikut adalah kehidupan Muslim di Cina. Keberadaan etnis Muslim Hui. Etnis Hui adalah kelompok Muslim terbesar di China, jumlahnya sekitar 10 juta jiwa. Mereka berbeda dengan Uighur karena lebih mudah berbaur dengan masyarakat Han, atau etnis mayoritas di China. Hui menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu, tetapi tetap mempertahankan identitas Islam melalui makanan halal, pernikahan sesama Muslim, dan praktik ibadah. Karena keterasimilasian mereka, Hui relatif mendapat ruang lebih bebas dalam beragama dibanding etnis Uighur. Sejarah Hui bermula dari pedagang Arab dan Persia yang menikah dengan wanita lokal selama dinasti Tang dan Yuan. Dari sana, keturunan campuran inilah yang menjadi Hui. Dalam kehidupan sehari-hari, Masjid Hui tersebar luas di banyak kota besar seperti Xi'an, Beijing hingga Lanzhou. Masjid tertua di Cina, Masjid Agung Xi'an adalah bukti jejak panjang komunitas Hui. Masjid dan arsitektur Islam di China. China memiliki ribuan masjid yang tersebar di berbagai provinsi, dari Beijing hingga Xinjiang. Beberapa masjid bahkan berdiri sejak ratusan tahun lalu, menjadi bukti masuknya Islam ke negeri ini, sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan jalur sutra. Masjid-masjid di Cina memiliki arsitektur unik, karena sering memadukan gaya Tionghoa klasik dengan elemen Islam. Salah satu contoh paling terkenal adalah Masjid Agung Xi'an. Dibangun pada abad ke-8, masjid ini tidak mirip dengan Masjid Timur Tengah, melainkan menyerupai kuil Tiongkok dengan atap melengkung dan ukiran naga. Namun di dalamnya terdapat mihrab, kaligrafi Arab, dan ruang ibadah yang khas Islam. Arsitektur ini mencerminkan akulturasi budaya yang panjang antara Islam dan Tiongkok. Di wilayah Xinjiang, arsitektur masjid lebih mendekati gaya Asia Tengah dan Timur Tengah. Kehidupan sehari-hari Muslim China. Kehidupan Muslim di China sangat beragam tergantung lokasi dan etnis mereka. Di kota besar seperti Beijing, Xi'an dan Shanghai, umat Muslim terutama etnis Hui dapat berbaur dengan masyarakat lain sambil tetap menjalankan tradisi Islam. Kehadiran restoran halal sangat umum, terutama di kawasan yang dikenal sebagai Muslim Quarter. Makanan halal adalah salah satu identitas terkuat Muslim China, memiliki kuliner khas seperti mie tarik Lanzhou, roti isi daging, dan sup daging sapi halal. Di banyak kota restoran ini menjadi favorit tidak hanya bagi Muslim, tetapi juga warga Han, karena rasanya yang lezat. Simbol halal biasanya ditulis dalam aksara Arab dan Mandarin di papan nama restoran. Selain makanan, kehidupan sosial Muslim juga dipengaruhi ajaran Islam. Misalnya, pernikahan biasanya dilakukan sesama Muslim, dengan prosesi akad yang dipimpin imam masjid. Pendidikan dan ajaran Islam. Pendidikan Islam di China memiliki sejarah panjang. Sejak abad ke-10, banyak masjid di China yang berfungsi ganda sebagai sekolah, tempat anak-anak Muslim belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab dan dasar agama. Tradisi ini dikenal sebagai sistem Jingtang Jiaoyu, di mana pengajaran dilakukan dalam bahasa Mandarin, tetapi dengan tulisan Arab. Di komunitas Hui, pendidikan agama dijalankan secara informal di madrasah kecil yang biasanya terletak di samping masjid. Sementara di Xinjiang, sekolah Islam tradisional mengajarkan ilmu fiqh, tafsir hingga sejarah Islam. Identitas Muslim dalam konteks politik. Kehidupan Muslim di Cina tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik. Pemerintah menerapkan kebijakan sinisisasi agama, yaitu usaha menjadikan agama-agama di Cina sesuai dengan ideologi negara dan budaya Han. Hal ini berdampak besar pada umat Muslim, baik Hui maupun Uighur. Muslim Hui karena lebih mudah berasimilasi, sering dianggap model minoritas yang bisa berbaur tanpa menuntut otonomi khusus. Namun mereka tetap diawasi, terutama terkait pembangunan masjid baru, kegiatan dakwah, atau simbol keislaman di ruang publik. Misalnya penggunaan tulisan Arab pada papan nama restoran halal, banyak yang dihapus atau diganti huruf Mandarin.
Bagi Uighur, situasinya lebih kompleks karena terkait isu separatisme. Pemerintah China menuding sebagian kelompok Uighur memiliki agenda memisahkan Xinjiang.